Hai, balik lagi di Cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang pendakian di Gunung Kerinci. Kisah pendaki yang tersesat. Oke, gak usah lama-lama, mari kita simak ceritanya. Gunung Kerinci, puncak tertinggi di Pulau Sumatera, berdiri megah dengan ketinggian 3.805 meter. Dari kejauhan terlihat seperti raksasa yang tidur, menutupi langit dengan kabut dan awan putih yang bergerak perlahan. Gunung ini dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena mitos dan cerita-cerita misteri yang beredar di kalangan pendaki. Banyak pendaki datang setiap tahun, ingin menaklukkan puncaknya, menikmati matahari terbit, dan melihat lautan awan dari atas ketinggian. Tapi, tak semua yang mendaki Gunung Kerinci kembali dengan selamat. Beberapa yang melanggar peraturan alam seringkali mengalami hal-hal aneh, bahkan hilang tanpa jejak. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi, kisah sekelompok pendaki yang melanggar aturan dan harus membayar akibatnya. Cerita ini dimulai pada musim pendakian 2017. Sebuah kelompok terdiri dari 7 orang pendaki, semuanya berpengalaman, memutuskan untuk menaklukkan puncak Gunung Kerinci. Mereka telah mempersiapkan logistik, peralatan, dan membawa kamera untuk merekam perjalanan mereka. Namun, sejak awal, kelompok ini sudah melanggar beberapa peraturan penting. Yang pertama, mereka masuk melalui jalur resmi tapi tidak mendaftar di pos pendakian. Yang kedua, mereka membawa peralatan drone dan speaker portable yang dilarang karena mengganggu satwa dan ketenangan. Yang ketiga, mereka memutuskan untuk mendaki malam hari, melewati zona yang rawan longsor dan kabut tebal. Pendaki lokal sering memperingatkan bahwa Gunung Kerinci bukan sekedar tujuan wisata. Gunung ini dihuni oleh alam liar, cuaca ekstrim, dan menurut legenda, roh penjaga gunung. Tapi kelompok itu mengabaikan peringatan tersebut. Mereka tertawa, merekam video, dan berkata satu sama lain, "Ini cuma gunung biasa, tak ada yang menakutkan." Malam pertama pendakian, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kabut turun dengan cepat. Suhu menurun drastis, angin bertiup kencang. Salah satu pendaki, Andi, melaporkan mendengar suara langkah kaki di hutan di samping jalur mereka. Awalnya mereka menganggapnya suara hewan, tetapi suara itu terdengar berulang, mengikuti mereka dari belakang hingga mereka beristirahat. Saat malam semakin larut, suara tangisan dan bisikan terdengar dari arah hutan yang gelap. Beberapa anggota mulai merasa panik, tapi yang lain menertawakan dan melanjutkan pendakian. Pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, saat mereka sedang beristirahat di sebuah tebing kecil, kamera merekam bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Seolah menatap mereka, cahaya senter mereka sering hilang sesaat, lalu muncul kembali di arah yang berbeda. Ada yang merasa ranselnya ditarik oleh sesuatu, dan salah satu dari mereka, Rika, mengaku merasakan tangan dingin di bahunya. Tidak ada yang melihat siapapun atau apa yang melakukan itu. Namun ketegangan mulai terasa. Beberapa anggota mulai berdebat, menyalahkan satu sama lain, dan suasana berubah dari ceria menjadi tegang. Saat fajar menyingsing, kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju puncak, tapi kabut tebal membuat jalur utama hilang dari pandangan. Mereka tidak mengikuti tanda panah, dan dalam waktu beberapa jam, kelompok itu terpisah menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 orang, Andi, Rika, dan Budi. Bagian kedua terdiri dari 4 orang lainnya. Andi berusaha memimpin kelompok kecil, tapi jalur yang mereka ambil ternyata adalah zona terlarang, penuh jurang dan akar pohon yang licin. Sementara itu, kelompok kedua mulai menyadari bahwa satu-satunya GPS mereka mati, dan smartphone kehilangan sinyal. Hanya suara angin dan kabut tebal yang mereka dengar. Malam itu menjadi malam yang penuh ketakutan. Beberapa dari mereka merasakan bisikan memanggil nama mereka,
suara tangisan anak-anak, dan aroma melati yang menusuk hidung di tengah hutan. Dalam kepanikan, mereka mencoba mencari jalur kembali, tapi justru tersesat lebih jauh. Suhu turun drastis, dan rasa lapar serta kelelahan membuat mereka semakin lemah. Hingga malam kedua, kelompok itu terpisah total. Satu-satunya yang membawa radio darurat hanya kelompok kedua, tapi sinyalnya mereka lemah. Mereka mencoba memanggil bantuan, tapi suara mereka terdengar aneh, terdistorsi, dan hanya mengundang rasa panik. Pada malam itu, salah satu pendaki Bayu hilang saat mencari kayu untuk api unggun. Teman-temannya mendengar teriakan panjang, namun saat mereka mengecek, Bayu sudah tidak ada. Andi dan Rika juga mengalami kejadian aneh. Sesekali mereka merasa ada yang berjalan di samping mereka, tapi tidak terlihat sosok siapapun. Bekas kaki di tanah lembab muncul, tapi tidak mengarah ke jalur yang mereka lalui sebelumnya. Ketakutan mulai menguasai seluruh anggota kelompok. Mereka berteriak satu sama lain, tapi suara mereka seolah tertelan kabut dalam hutan. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk berpisah lagi, berharap menemukan jalur yang familiar. Itu adalah keputusan yang salah. Tim SAR yang dipimpin oleh pendaki lokal dan polisi hutan mulai melakukan pencarian pada hari ketiga. Mereka mengikuti jejak dan sampah yang ditinggalkan pendaki, sekaligus menggunakan drone untuk memantau kabut dari atas. Kelompok pertama ditemukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di sebuah lembah kecil. Mereka lemah, mengalami hipotermia ringan, dan beberapa mengalami luka gores akibat terjatuh. Andi menceritakan tentang suara langkah, tangan dingin di bahu, dan bisikan di tengah kabut. Kelompok kedua ditemukan malam harinya. Bayu hilang selama beberapa jam sebelum ditemukan terkunci di antara dua tebing, tidak sadarkan diri. Drone SAR merekam bayangan aneh di pepohonan sekitar, tapi saat dicek langsung tidak ada siapapun. Setelah pendaki dibawa ke pos SAR, beberapa dari mereka mengalami trauma psikologis. Mereka bercerita tentang aroma melati di tengah hutan, bisikan nama mereka, dan bayangan wanita bergaun putih. Beberapa kamera merekam sosok samar yang berdiri di tebing menatap mereka sebelum hilang dalam kabut. Dari pengalaman ini, ada beberapa hal penting yang bisa dipetik. Gunung bukan mainan, peraturan pendakian dibuat untuk keselamatan, bukan diabaikan. Menghormati alam adalah hal wajib. Melanggar zona terlarang atau membawa alat elektronik yang mengganggu bisa berakibat fatal. Kesiapan fisik dan mental sangat penting, bukan hanya membawa logistik, tapi juga memahami resiko cuaca ekstrim dan jalur pendakian. Jangan meremehkan mitos lokal. Cerita orang tua dan legenda gunung kadang mengandung kebenaran terselubung dan tentang keselamatan. Pendakian Gunung Kerinci bukan sekedar tentang fisik. Ini tentang menghargai alam, menghormati kehidupan, dan memahami batas diri. Dan bagi yang mencoba menaklukkan puncak, selalu ingat alam punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran. Gunung Kerinci tetap megah, indah, dan menantang, tapi ia juga misterius, penuh rahasia, dan tak bisa diremehkan. Oke, sekian dulu ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Bye.